Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIPA 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang gaya hidup sehat yang akan membahas HIV atau AIDS untuk pemenuhan tugas PJOK di SMAN 1 Ngawi. Anggota kelompok kami, Aurelia Salvana Argianti absen 7, Hafidz Rahadi Wijaya absen 17, Muhammad Raihan Alfarisi absen 23, Renggar Marfadeswi Azhara absen 28, Rizky Amalia Lisnarwati absen 29, Zevanya Arvia Maude absen 36. Yang pertama, pengertian HIV dan AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus penyebab AIDS. AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan berbagai gejala menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Penyakit HIV atau AIDS adalah salah satu penyakit mematikan di dunia. Penularan penyakit AIDS melalui penerapan pola pergaulan bebas yang banyak menerapkan kebiasaan tidak sehat yang dapat memicu terjangkitnya penyakit AIDS. B. Bahaya penyakit HIV atau AIDS. 1. Belum ditemukannya obat AIDS menjadikan penyakit ini sangat membahayakan dan mematikan. Hilangnya kekebalan tubuh pada penderita HIV menyebabkan serangan penyakit ringan pada penderita AIDS menjadi sangat berat. 2. Menjadi salah satu penyebab kematian. Menurut perhitungan WHO tahun 1992, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Dan yang mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda usia produktif. 3. Menyebabkan depresi sehingga bisa menyebabkan kegilaan. Beratnya penyakit AIDS menyebabkan penderitanya mengalami stres berat yang tak jarang mengarah pada kegilaan. 4. Menyebabkan bunuh diri. Jika seseorang menderita penyakit ini, akan menimbulkan depresi yang mendalam, semangat hidupnya rendah, dan hilangnya kepercayaan diri. 5. Tekanan sosial dan ekonomi. Stigma negatif para penderita HIV atau AIDS sebagai yang dianggap tidak bermoral menyebabkan tekanan sosial yang sangat berat bagi penderitanya. Terjangkitnya penyakit HIV atau AIDS juga memberikan tekanan ekonomi yang luar biasa bagi penderita dan keluarganya. Pada umumnya, orang yang terkena AIDS juga cenderung lemah dan tidak produktif secara ekonomi. Sedangkan biaya pengobatan dan kebutuhan hidup membutuhkan biaya yang tinggi. Hal ini tentunya semakin mempersulit kehidupan penderita dan keluarganya. C. Penularan penyakit HIV/AIDS. Beberapa cara penularan HIV/AIDS yaitu 1. Transfusi darah dari pengidap HIV. 2. Berhubungan seks dengan pengidap HIV. 3. Sebagian kecil, yaitu 25-30% ibu hamil pengidap HIV menularkan pada janinnya. 4. Alat suntik atau jarum suntik, alat tato, dan tindik yang dipakai bersama penderita HIV/AIDS. 5. Air susu ibu pengidap AIDS menularkan kepada anak susuannya. Adapun perilaku yang beresiko terkena dan menularkan HIV/AIDS yaitu wanita dan laki-laki yang berganti-ganti pasangan dan melakukan hubungan seksual, wanita dan pria tunasusila serta pelanggan mereka. Orang-orang yang melakukan hubungan seksual tidak wajar, seperti hubungan seksual melalui dubur atau anal, atau mulut misalnya pada homoseksual dan biseksual. Penyalahgunaan narkotika dengan suntikan menggunakan jarum suntik secara bersama-sama atau bergantian, dan menato tubuh dengan jarum suntik secara bergantian. D. Pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Berikut beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam mencegah tertularnya HIV/AIDS. 1. Menghindari hubungan seks di luar nikah dan berganti pasangan. 2. Seorang ibu yang darahnya telah diperiksa dan ternyata positif HIV sebaiknya menghindari kehamilan karena bisa menularkan virusnya kepada janin yang dikandungnya. 3. Orang-orang yang tergolong kelompok berperilaku resiko tinggi hendaknya tidak menjadi donor darah.
4. Penggunaan jarum suntik dan alat tusuk lainnya seperti akupuntur, jarum tato, dan jarum tindik hendaknya hanya sekali, tidak secara bersama-sama, dan harus terjamin kesterilannya. 5. Menjauhi narkoba karena sudah terbukti bahwa penyebaran HIV atau AIDS di kalangan pengguna narkoba suntik 3-5 kali lebih cepat dibandingkan perilaku berisiko lainnya. 6. Menghindari kontak langsung dan dengan cairan-cairan tubuh yang bisa menimbulkan HIV atau AIDS. Pengobatan penyakit HIV atau AIDS. Hingga saat ini belum ditemukan obat secara tepat dapat menyembuhkan penderita AIDS secara total. Pengobatan yang dibutuhkan seorang penderita AIDS diperlukan tidak saja untuk melawan infeksi sampingan yang muncul, tapi juga untuk mencegah komplikasi virus lebih lanjut dan untuk memperbaiki fungsi tubuh penderita akan sistem kekebalannya yang sudah rusak. Ada beberapa jenis obat yang telah ditemukan yang berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV. Obat-obat tersebut adalah ACT atau azidotin-midin, DDI atau dideoksinosin, dan DDC atau dideoktidin. Akan tetapi obat ACT, DDI, dan DDC ini belum menjamin proses penyembuhan. Obat-obat tersebut mungkin hanya memperpanjang hidup penderita untuk 1 atau 2 tahun saja. Tes HIV. Tes HIV adalah salah satu tes darah yang khusus dipakai untuk memastikan apakah seseorang telah terinfeksi HIV atau tidak. Dua macam tes yang saat ini sering dipakai. 1. Tes secara ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Pemeriksaan adanya antibodi terhadap HIV secara ELISA pada umumnya dipakai untuk penyaringan adanya infeksi HIV atau screening darah donor dan fungsi darah. Hasil positif dari tes ELISA ini perlu dipastikan dengan pemeriksaan lanjutan melalui tes secara Western blot. Tes 2. Tes secara immunoblot atau Western blot. Pemeriksaan secara Western blot lebih spesifik terhadap HIV, meskipun dari aspek pembiayaan lebih mahal dan lebih sulit dilakukan. Oleh sebab itu, cara Western blot tidak digunakan untuk penyaringan, tetapi untuk memastikan hasil tes ELISA. Tes HIV wajib dilakukan terhadap darah transfusi, alat tubuh atau jaringan tubuh, dan sel telur atau sperma yang disumbangkan atau didonorkan. Namun, tes HIV juga sebaiknya dilakukan pada mereka yang sebagai berikut. 1. Mempunyai perilaku berisiko tinggi. 2. Pernah menjalani transfusi darah beberapa tahun lalu. 3. Tidak sembuh dari demam, batuk, dan diare yang lama. 4. Mengalami penurunan berat badan yang banyak tanpa sebab yang jelas. 5. Khawatir sudah tertular HIV. Agak berbeda dari tes-tes atau pemeriksaan laboratorium lain, maka ada persyaratan khusus untuk menjalani tes HIV, yaitu sebagai berikut. 1. Harus dilaksanakan dengan sukarela. 2. Seseorang yang akan dites harus diberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai tes HIV. Sesudah ia memahami benar-benar mengenai tes, maka ia harus memberikan persetujuan tertulis atau informed consent. 3. Kepada orang yang akan menjalani tes harus diberikan konseling sebelum tes dan sesudah tes. Konseling ini dimaksudkan antara lain untuk membantu mempersiapkan mental penderita dan mengatasi masalah yang mungkin dihadapi. 4. Hasil tes dirahasiakan. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.